Sebelumnya kita aturkan pengendali umat. Om Swastiastu. Om Awigeno Mastu Namo Buddhaya. Om Anu Badra. Tretavia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, perkenankan saya menyampaikan susunan acara rencana hari ini kita sampai ada sekali. Hari yang pertama kita semacam mengucapkan puji syukur kepada Hidup Yang Dewasa karena perhelatan pilkada sudah selesai. Kemudian kedua, keberadaan kita juga PPI ke depan. Kemudian yang ketiga, kesan dan pesan. Nah, pesan sekalian harus disampaikan, pesan sekalian harus sampai pada umat terpilih. Dan yang terakhir nanti masukan-masukan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Maestro kita, Maestro Bupati seluruh Indonesia, Bapak legendaris Profesor Winase ini, bukan anak ini senior kita, sudah kita bertemu segini masih tetap seperti dulu. Kalau lagu Dian Piscesa, aku masih seperti dulu. Dian Piscesa. Bapak Bupati terpilih yang saya hormati, ketua tim kami Pak, juga yang sangat saya hormati dan yang saya sangat banggakan seperti yang Sari, para pensiunan, tapi tidak semua. Ini khusus kami ini adalah hanya yang pasukan bambu runcing, pasukan bambu runcing katanya namanya. Karena begini dulu, timbul ide untuk membentuk lagi grup baru di bambu runcing ini. Dari hasil perhelatan ini kita atas hasil ketua dan bulan dewasa Istimewa Kesami perkenankan kami bersama tim Mbak Ifat dan tim Wijaya namanya ini, tim kami ini mengucapkan syukur dan matur pramu semut pada Hidup Yang Dewasa karena sudah perjalanan dan perhelatan pilkada ini dapat berjalan secara lancar, aman, damai, dan santai. Itu yang pertama sangat-sangat kami apresiasi sekali, dan sekaligus kami pada kesempatan ini baik atas nama PPI secara keseluruhan juga menyampaikan ucapan selamat meskipun kita dengan secara pertemuan santai ini semoga ke depan akan jauh lebih baik pemerintahan ke depan di bidang pembangunan kemasyarakatan dan hal yang lain-lain. Jadi apa yang dihasilkan seperti yang sudah kita ketahui ini semua, bahwa hasil KPU Kabupaten Jemberana itu sudah boleh dikatakan sah, tinggal melantik aja. Dari partisipasi para pemilih yang 171.000 orang, jadi suara Banipat dapat 106.119 orang, sedangkan di sebelah hanya dapat 65.000 sekian. Kami juga memohon Banipat ke depan. Jadi pada pertemuan pada saat ini tidak lagi kita membicarakan 0102 Pak, karena sudah jelas-jelas Bupati Jemberana dan Wakil Bupati adalah Ahmadi Embang Hartawan dan Iqbal.
Jadi itu dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jemberana. Jadi masyarakat Kabupaten Jemberana yang totalitinya kurang lebih sekitar 300.000 sekian, itu sudah mempunyai bupati dan wakil bupati yang baru. Sekali lagi selamat. Nah kemudian yang berikut, tapi kami ada menyampaikan kesan dan pesan juga sedikit. Ini satu, biar diketahui saja, ini kami keberadaan di Dewan Pengurus Pensiunan Indonesia Kabupaten Jemberana ini, kebetulan PPI pusat kita baru saja selesai melaksanakan Rakernas tanggal 4 sampai tanggal 6. Jadi dibuka oleh Pak Prabowo, Pak Presiden, diwakili oleh Pak Menko PMK, Pak Pratikno, yang beliau pengarahannya adalah satu, jadi pensiunan ini kita ini kan sudah seperti kita katakan dulu, tidak hanya ASN saja. Itu adalah pensiunan yang tergabung dalam PPI, itu adalah pensiunan para bupati, pensiunan para politisi, pensiunan para pegawai BUMN dan sebagainya. Silahkan ditampung di sana, karena yang di pusat juga banyak yang jenderal-jenderal ikut di situ, termasuk ketua umum kita itu Profesor Doktor Ermanya SHMH dan sebagainya, itu adalah beliau mantan pensiunan Gubernur Lemhanas, Pak Profesor Ermanya itu beliau itu adalah merupakan seniornya dari Pak RI satu yang sekarang, karena sama-sama riwayatnya adalah dari Departemen Agro gitu. Jadi beliau berpesan dalam arahan itu bahwa satu, selamat kepada para bupati dan gubernur maupun yang terpilih dalam pilkada ini, dalam pilkada yang sekarang. Beliau mengucapkan titip selamat dan titip PPI-nya, titip PPI, karena begini, beliau ini Pak Presiden ini termasuk rumu dan loh terkait jasa-jasa sudah para senior-seniornya. Beliau itu rumu dan bunga kepada kita yang pensiunan termasuk lansia, dan tidak hanya begitu, tetapi beliau malah sudah keluarkan kepres ini. Kepresnya sudah keluar mengenai lansia, lanjut usiaan. Nah kita juga yang seusia nanti umur 60 tahun ke atas bisa ikut menikmati makan gratis dengan biaya besarannya 10.000 per hari. Lumayan, ada apa? Tutup di rumah makan, karena inilah maksud orang yang menghargai manusia, menghargai pertawanan. Pensiunan itu man gaji 3 juta, sisa barangin ken cucu, barangin ken panah dan banyak, sing sampai setengah bulan sebulan begitu contoh-contohnya. Sehingga nah syukur-syukur nanti kalau sudah Ibu Alun nanti Menteri Keuangan bisa mulai April tahun depan kita sudah bisa tidak lanjut ke arah. Oke, kemudian yang berikutnya, nanti yang sedikit ini ada semacam pesan sekali jadi di dalam rangka kita melaksanakan pemerintahan yang baru ini, jadi sesuai dengan santi puja dan hasil-hasil secara ini skala. Jadi titip pesan untuk pemimpin yang baru ini, setidaknya mengikutilah filsafat dan filosofi kepemimpinan Haste Pratepa.
Astabrata itu filsafat kepemimpinan Hindu yang selama ini sudah terus dilakukan, sudah terus dilaksanakan. Astabrata itu kan seperti yang kita ketahui, asta 8 brata laku, tingkah laku 8 tingkah laku pemimpin terhadap rakyatnya untuk mencari baik, sejahtera dan sebagainya dan sebagainya. Contoh yang pertama, Indra Brahma. Jadi diharapkan pemimpin kita hendaknya mampu nanti ke depan memberikan kesempatan, memberikan nafkah, mensejahterakan rakyatnya yang dipimpin. Jadi saya akan sebut beberapa saja dari Astabrata-nya ini. Nanti kalau berikutnya yang lebih lengkap, saya punya paparan yang khusus pada saat-saat saya sering memaparkan Astabrata. Jadi contoh, jadi berikutnya juga ya Bayu Brata, Surya Brata. Surya Brata itu memberikan sinar, berikanlah kalau di Surya Brata berikan motivasi masyarakat sehingga ada partisipasi, tinggi partisipasinya untuk bersama-sama ke depan membangun Jembrana yang baik dan benar. Kita tidak ingin mencari, karena kita ini sudah profesional sekali masalah birokrat, mana aturan yang baik, mana aturan yang benar itu. Jadi kita itu akan memberikan masukan-masukan kepada bupati kita yang terpilih, bupati kita yang baru, tentu kepada hal-hal yang baik dan kalau itu bisa dilakukan secara umum dan asalkan. Karena sudah kami berulur lalu mengenal dari kenaan beliau Raja Jembrana. Kalau sudah di sana metaplak darah berarti sudah tidak ilmu ampun. Ini baru di depan di depan pesan untuk harus setiap sampaikan. Jadi sehingga ke depan sekali lagi, nah kalau bisa setelah anu jalan sekali ya setelah lantikan untuk kita memohon agar pelaksanaan pemerintahan ke depan 5 tahun ke depan berjalan baik dan terbaik. Hanya seperti bahasa kita dulu waktu Pak Profesor Dinasel, tidak ada bupati yang murid terbanyak seluruh Indonesia seperti ini. Juga saya sudah bisikin Bapak Bupati untuk acara yang di Pulau Berkuda, Pulau Perpaduan Berkuda di sana, itu kebetulan yang bertanggung jawab jenderalnya itu saya Biatman, dan beliau sudah komit, sudah jadi nanti syukur bisa ketemu kalau sudah beliau ada di Denpasar. Nanti saya akan acarakan tanggal hari itu biar sesegera mungkin. Maksud kita ke depan ini kami mengajukan usul maupun masukan-masukan ada pemerintah bupati yang baru. Ya syukur-syukur dalam 100 hari kerja ke depan ini ada beberapa hal-hal yang strategis yang bisa dilakukan sekaligus dipakai menjawab siapa saya, siapa Bang Ipa sesungguhnya. Jadi sekali lagi luar dalam sekali saya mendukung gitu aja. Luar dalam kami mendukung, dan sekalian pada waktu 100 hari kerja ke depan seperti yang tadi audit semuanya dulu, minta kepada BPK audit semua dinas-dinas ini biar tahu hasilnya seperti apa yang ada, biar tidak meninggalkan hutang dan meninggalkan masalah-masalah di kemudian hari bupati yang baru ini. Oke, barangkali itu nanti hal-hal yang lain secara teknis kami akan bicarakan lebih lanjut. Kira-kira begitu aja dulu.
dan kita mohon arahannya. Ya, sesungguhnya dipikirkan nantinya hubungannya para pelaku ketua PPI serta seluruh anggota PPI yang hari ini berkenan hadir semuanya, dan juga didampingi oleh Departemen dan khusus lagi yang menghormati Pak D, dan kita ada berjuang dari awal. Dan akhirnya kita bisa menang. Ini berkat doa dari PPI untuk semua bagian. Terima kasih. Yang tidak akan lupa dengan seluruh perjuangan kerja keras yang sudah Bapak Ibu lakukan. Pak Ledang selaku mantan sekda, Pak aslinya ada Wirianto Guru ini Pak Simbolit yang orang Pak Mulkon, yang juga yang sempat ajak komunikasi dari awal dan pada akhirnya teman-teman PPI bisa mendukung. Tapi yang sudah bersyukur 60% kan hampir sesuai dengan hasil yang kita dapat. Bahkan 62. Yang ragu wajar, karena mungkin anaknya masih ada di dalam. Bahkan ada juga yang mendukung tetapi nggak bisa hadir karena anaknya masih di dalam. Kita maklum. Secara umum yang melihat sebagian besar sudah hadir. Sekali lagi terima kasih banyak yang tidak pernah memberikan apapun kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak juga pernah diminta Pak, ini biaya untuk mune, kalau mampir mune, logistik mune, tidak ada. Malah dia waktu itu minta membayar konsumsi tidak diberikan oleh Pak Ketua PPI. Kalian Pak, ini wujud syukur kami ketemu dengan mantan pimpinan. Jangan, orang yang menyiapkan positif, walaupun yang yakin sih cukup. Terima kasih Pak. Jadi Bapak tidak hanya bekerja, mendukung, berdoa, tetapi juga berkorban untuk kami. Terima kasih Pak. Inajak diungin organisasi ini yang penting calon suami. Tetapi tidak hanya itu. Ke depan harapan kami yang bersama Pak Ipan mohon juga terus didukung. Jangan kami ditinggalkan. Berikan masukan, saran, pendapat, termasuk juga kritikan. Tetapi jangan di media sosial. Karena merasa mendukung, tentu harapannya, masukannya, kritikannya lewat belakang. Datang ketemu atau kami diundang seperti ini, berikan masukan, ide, gagasan, mungkin yang pernah Bapak tertunda dulu atau mungkin ada ide gagasan baru untuk Simran ini, mohon juga. Kami tidak semua bisa melihat itu, tentu bapak-bapak yang punya waktu cukup banyak untuk bisa membaca, menonton TV atau mendengarkan informasi di luar, berikan kami masukan. Yang yakin Bapak sudah tahu masukan apa yang pas untuk kita melihat sumber dana yang ada, regulasi yang ada. Banyak masukan terkadang Pak, cuma kadang-kadang baginya saya masuk akal, nah tipis yang ada. Banyak masukan, tiba-tiba regulasi, birokrasinya tidak diberikan. Tapi yang yakin Bapak ini sudah tahu kemampuan maksimal kita seperti apa, sumber daya kita seperti apa, sehingga masukan-masukan itu nanti kami butuhkan ke depan. Sekali lagi caranya jangan di media sosial. Kalau manggil lunan basar akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Datang kami atau kami diundang dalam acara-acara
pertemuan kali ini, mari kita demi kemajuan kita. Yang yakin di hati Bapak Ibu sekalian masih kuat sekali keinginan untuk membangun Jemberana. Masih ingin sekali melihat Jemberana ini lebih baik. Walaupun defensif, Pak Winase saja yang ingat dulu ketika yang ini ke MT, Bapak kamu itu nilai Jemberana yang bagus saja. Yang dia asal umur 74 yang umur cucunya sah, Bapak ingin melihat lebih baik. Saya yakin juga Bapak yang ada di sini sama, ingin melihat lebih baik. Berikan kami masukan. Dan yang kembali menyampaikan mohon maaf Pak, yang yakin Bapak waktu menjabat yang di situ sebagai wakil pasti tahan manfaat ya. Bapak udah waktu sedang Bapak yang berusaha pasti patuh aja Bapak. Ini ragu rasa lebih tinggi sih. Ternyata setelah yang kalah Pak, yang renungkan pelan-pelan, dia masih ragu nih itu kan. Jelek asal kalah, tapi ada bahan renungan, bisa menata diri lebih baik. Ada banyak hal, bahkan ada banyak pegawai juga datang menyebutnya ini memang Bapak di pegawai. Bersaing oleh Bapak di utara rame, disancang dengan masjid. Karena jujur yang katakan kembali, yang pernah belajar ilmu leadership di Jawa Power yang luang, di SU Jakarta yang belajar, yang tanya kepada dosennya, boleh nggak saya marah sama pegawai? Boleh, wajib itu jawaban. Lihat tuh Ahok, lihat tuh Bu Risma, marah dengan pegawai kalau pegawainya salah. Dibuka orang ramai tetapi Pak, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Marah saja kalau lihat pegawai salah. Makanya buruh bakat terapkan Pak. Ternyata untuk Ahok kalah, ini kan sing cocok lah makanya. Jadi waktu itu dia ngasihkan silakan marah sepanjang jangan menyentuh area pribadi. Jangan marah menyentuh area pribadi orang. Dibeli di sini bukan sohong, ini lah sohong nanti kini bro atau hijau lah masuk, yaitu area-area pribadi ya. Ternyata kita di Bali itu tidak bisa seperti itu. Kita harus betul-betul juga bisa menghargai orang yang lebih tua. Jadi sekali lagi, dia mohon maaf Pak. Tapi yang sekalian dendam Pak. Pak pasti ingat suruh Pak Remani bin yang bercanda. Jadi, ya sekali lagi mohon maaf. Itu sekali lagi masukan-masukan apapun bentuknya depan untuk Jemberana ini. Ya banyak kurang juga Bapak punya pengalaman cukup banyak di birokrasi, rata-rata mungkin 35 tahun. Ya tentu ada banyak yang bisa Bapak berikan ke kami. Terakhir sekali lagi terima kasih Pak, sungguh banget. Astung Karel pelantikan bisa berjalan lancar, kurang lebih tanggal 10 Februari, kurang lebih maksimal di 17. Dan itu yang dapat yang sampaikan sekali lagi terima kasih. Walaupun tadi Pak Lurah menyampaikan ada yang mau berinvestasi di Jemberana berkenaan dengan bulu kuda atau apa, ya mari kita komunikasikan. Jadi yang juga sudah diinformasikan tadi dari Jakarta mengenai bulu kuda, mengenai Paramon, itu kemungkinan besar memang bisa terjadi. Tapi tentu bagaimana supaya bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Tidak semua kita terima mentah-mentah, tapi tentu saran, pendapat, masukan masyarakat, partisipasi juga harus kita lihat. Jadi nanti kita ambil waktu. Termasuk juga yang lain-lain yang ingin membangun Jemberana kita dan sehari dengan para peserta. Oh, nanti. Enten Muslim lagi. Oh, bilang topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua, dalam PPI itu kita memohon Bapak Profesor Gede Winase untuk sebagai ikut di Dewan Penasihat.
Ketua Dewan Penasehat PPI Jembrana, termasuk Pak Ketua Pak Indugoso dan Pak Ardano sudah di sana, beliau ikut di Dewanan. Oke, mohon berkenan nanti Pak Profesor untuk ikut di sebagai Dewan Penasehat yang tempatnya kumpul nanti dengan sekda mantan sekda 2 di sana. Jadi kalau tim pembinanya secara ex officio langsung Bupati Jembrana dan Wakil Bupati. Kepada teman-teman pensiunan, jadi sebagai laporan kepada Dewan Penasehat, kalau jumlah totaliti pensiunan di Kabupaten Jembrana yang ASN aja ini termasuk guru 7.500 orang, belum termasuk yang lainnya, yang pensiunan di BUMN, pensiunan begitu, pensiunan yang lain dan sebagainya gitu. Jadi ini khususnya yang ASN dan guru itu yang banyak. Nah, data yang ada itu di pensiunan di kantor BPD masih banyaknya 6.000 orang, dan di Mandiri Taspen 1.500-an orang. Nah, mohon sekalian arahan kita ke depan bagi terus. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua pensiunan anggota PPI, mungkin saya tidak banyak bercerita, tetapi saya berharap PPI bisa menjadi mediator kita dalam segala kegiatan, terutama kegiatan yang menyangkut birokrasi tentunya. Di samping itu tidak kalah pentingnya adalah kesejahteraan PPI. Kesejahteraan PPI yang sering tersendat dalam pengurusan taspen, dalam pengurusan segala dengan terkait dengan taspen. Ini sangat penting sekali peran PPI bisa membicarakan ini, data yang baik, sehingga benar-benar semua penerima itu menerima dengan mungkin diterima tetapi waktunya terlambat. Nah, ini perlu dapat perhatian oleh PPI. Dan yang kedua, bagaimana PPI ini bisa menjadi mediasi untuk aspirasi masyarakat. Jadi kenapa demikian? Jadi saya minta PPI bisa dipergunakan sebagai mediasi. Ada keluhan masyarakat yang mungkin tidak bisa disampaikan oleh masyarakat, melalui PPI nanti bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi dengan demikian, syukurlah kalau misalnya setiap bulan ada asupan-asupan cerita, asupan-asupan aspirasi yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Para pensiunan akan mampu menyerap aspirasi masyarakat, sehingga tidak ada gap antara kebutuhan masyarakat dengan kebijaksanaan pemerintah. Nah, ini yang perlu kita jembatani, mediasi, biar artinya walaupun kita sudah pensiunan, bagaimana pensiunan ini bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk masyarakat. Jadi vaksin ada gunaan, vaksin nanti dikira bang sekda nanti. Jadi tidak ada artinya nanti kalau gitu. Harapan saya bagaimana kita bermanfaat, manfaat buat keluarga, manfaat buat masyarakat. Jadi dengan demikian, nah caranya bagaimana tadi, tolong bisa aspirasi itu bisa menjadi PPI bisa menjadi mediasi untuk menyampaikan aspirasi. Banyak sekali aspirasi tersendat, hanya tidak kemampuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui perwakilan-perwakilannya. Jadi mungkin itu saya kira yang saya sampaikan. Moga-moga yang dalam pemerintahan yang baru ini kita bisa berkomunikasi baik dengan pemerintah. Mungkin isu-isu yang terjadi saat ini perlu juga kita menanggapi. Jadi isu sekarang sudah semua orang mengetahui adanya defisit di mana-mana. Itu sudah semua orang tahu. Nah, bagaimana tentu harus kita mencoba mencarikan solusi. Di mana sebenarnya solusinya? Di mana sebenarnya titik kuncinya ini? Karena saya melihat ada kesenjangan informasi baik anggota dewan maupun juga masyarakat. Jadi sehingga
saya melihat akhirnya ada kecurigaan, ada sesuatu yang masyarakat menduga ada hal-hal yang tidak baik. Nah ini tidak perlu sebenarnya terjadi kalau masyarakat dan pemerintah saling terbuka. Nah oleh karena itu perlu kita harus mendengar aspirasi itu dan mencarikan ya minimal informasi solusinya. Jadi oleh karena itu saya kepingin membuat marwah pemerintahan ini bisa lebih baik. Marwah pemerintahan ini lebih ada harganya gitu. Mari kita bersama-sama. Nah, bapak-bapak pensiunan ini perlu membantu kita untuk bisa memberikan informasi, mencarikan solusi kaitannya seperti itu. Jadi saya kepingin ini kita harus carikan solusi, memperbaiki, mencarikan jalan keluar. Jadi bukan menyalahkan, bukan, tapi kita carikan perbaikan ke depan untuk bisa lebih baik. Sehingga birokrasi punya harga, birokrasi punya marwah, birokrasi punya martabat. Ya. Jadi kalau tidak demikian, tetap nanti birokrasi dicap yang tidak baik. Saya sebetulnya secara kebetulan pernah mendapat mimpi award. Jadi saya pernah mendapat award pada masyarakat pemerintahan Indonesia. Saya dapat mimpi award. Jadi oleh karena saya juga harus bertanggung jawab penerima mimpi award. Jangan tenang-tenang aja. Jadi kita juga itu ceritanya. Jadi itu sebagai contoh aja. Ke depan harapan saya bantuan bapak-bapak birokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah 100 harinya dari pemerintahan ini ada artinya. Bukan 100 harinya nyangka, tapi ada manfaat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya dan sekali lagi kita ke depan kembali lagi hari ini harus lebih baik hari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan matur semua untuk Ketua Dewan Penasehat kita, Dewan Penasehat PPI. Nah sekaligus mohon izin juga karena saking setia teman-teman kita dulu Bapak das bawahan Bapak juga sekarang barangkali ada yang sesuai dengan profesionalismenya dulu beliau bisa memberikan masukan, saran untuk keberlangsungan pemerintahan ke depan. Seperti contoh misalnya Pak Yanu Dinas Perhubungan dulu Pak, woi masalah coklat itu kan Pak terus begini dulu sama beliau kepala dinas gini. Nah barangkali ini mari di bos teman-teman silahkan siapa yang memberikan masukan ini santai kebetulan susah ketemu nanti kita begini kebetulan santai memberikan masukan jadi yang lagi sedikit seperti tadi yang sudah dia sampaikan begitu nanti beliau setelah pelantikan harus diaudit general audit dulu seluruh OPD mohon pada BPK general audit biar tahu siapa dan sebagainya apa yang terjadi. Kemudian yang paling penting ini Pak Profesor, Pak selaku pembinanya, Pak Ipat juga di dalam rangka meningkatkan PAD ini Jemberana jangan semata-mata menaikkan tarif Pak. Ini sudah sakit hati rakyat Pak. Mungkin kalau kita mencari sumber-sumber yang lain banyak sumber yang bisa kita gali, yang banyak sumber yang bisa kita terobos untuk melakukan tambahan-tambahan daripada APBD ke depan Kabupaten Jemberana ini. Gitu Pak. Terus jadi silakan teman-teman yang lain, Pak Yanu, Pak Dede, beli mikot dulu. Pangsing ubah sekda lagi betul betul. Apa udah, berarti jangan deh. Halo. Nah, terus. Sebelumnya akan melakukan penjelasan umat Om Swastiastu. Selamat Pak Dede Mansur dan dua pasar kita. Bupati Jemberana dan Ketua PPI dan teman-teman semua. Saya sudah banyak bicara. Pertama, sampaikan selamat dan kedepannya dari Pak Dewi Narso juga berusaha bagaimana benar ini lebih baik. Jadi menurut saya kita ini jarang ketemu Pak. Jadi informasi yang Bapak pegang untuk sampai ke
bisa susahnya dunia. Bagaimana kalau kita tiap dulu kita bikin acara olahraga sampai kita karaokean. Nah, di sana kita seperti ini kita nyambung jadi Pak dapat informasi di lapangan kita bisa langsung sampaikan kepada kedua. Jadi kalau dijalankan kepada itu Pak. Kalau sekarang tidak cara gimana informasi bisa tersampaikan. Yang bisa gitu. Kemudian dengan adanya olahraga karaokean kita ilmunya naik Pak. Persaudaraan kita semakin erat. Semakin sering kita ketemu, semakin enak kita, semakin rasa persaudaraan semakin kuat. Ya, jadwalkan apa di virtual bisa ketemu olahraga gitu, kita karaokean, menyampaikan apa-apa yang perlu kita sampaikan kepada tempat pembina. Kalau bisa seperti itu saya minta, jadi tidak terputus. Kalau begini baru kita ketemu tiap minggu atau tiap bulan sebentar. Ya, mungkin kita dari dan bisa juga itu menurut waktu akan hadir juga Pak. Kita akan berusaha seperti itu. Pak Yanu, Pak Dede, Pak Dewa akan bisa hadir. Kami kan gabung hadir. Ya. Terima kasih. Demikian aja, terima kasih. Cuma banget Pak, yang doakan Bapak selalu sehat, bahagia Pak ya. Jadi saya sangat terkesan dengan kepemimpinan Bapak Prof. Winase, di mana motivasi, kreativitas dan lain sebagainya itu tersebar ke seluruh dunia, boleh dikatakan seperti itu. Ya setidaknya secara nasional, karena setiap kita mengadakan rapat nasional selalu dari mana Pak? Dari Jemberana, wah punya bupati yang hebat ya. Jadi kita juga merupakan suatu kebanggaan bagi kita bahwa Pak Winase itu memang sangat digandrungi oleh seluruh kepemimpinan di nasional. Program-program Pak Winase waktu itu yang saya tahu, kebetulan saya akan pegang di kependudukan, waktu itu saya ingat Pak Winase tanya, Pak Dede, kalau biaya KTP itu berapa sih? 2.500 Pak. Kali berapa sekarang? Kurang lebih di Jemberana sekitar wajib KTP waktu itu 180.000 kali 2.500. Ah udah, dibebaskan aja. Waktu itu pertama kita di Indonesia itu yang membebaskan KTP adalah di Jemberana. Kemudian tidak sampai di situ, waktu itu sama Gus Long saya membuat kreativitas bahwa KTP Pak Winase, coba KTP-nya dijadikan KTP elektronik. Itu pun pertama di Indonesia Pak. Ada KTP elektronik itu, bahan dasarnya berapa? Saya waktu itu tanya kepada rekanan, bahan dasarnya kalau yang dari Belanda itu paling bagus, dari Amerika itu nomor 2. Waktu itu kalau tidak salah 3.500 untuk kepingnya itu. Udah kita bikin aja. Selesai itu kemudian meningkat lagi, coba kita uji coba untuk pemilihan elektronik untuk di kelurahan waktu itu Pak ya. Kelurahan itu pertama juga di Indonesia bahwa Jemberana itu melakukan pemilihan kepala desa melalui KTP elektronik e-voting. Nah waktu itu saya dengan Gus Long sama Pak Sadan, Pak Sudiryo, Pak Sudiryo juga, saya ke MK dan kita menang Pak di MK waktu itu. Dan itu ada keputusan yang cuma saya lupa Pak. Jadi itu berlaku untuk nasional Pak. Jadi sudah ditetapkan oleh MK bahwa pemilihan umum itu sebenarnya bisa secara elektronik. Itu dasar hukumnya adalah dasar hukum yang dikeluarkan oleh MK yang berdasarkan usulan kita dulu di Jemberana itu Pak. Jadi bisa untuk daerah-daerah yang sudah sanggup melaksanakan pemilu secara elektronik dan berdasarkan dari hasil di Jemberana itu. Kemudian yang selanjutnya pelayanan masyarakat itu kata Pak Winase waktu itu kita kan tidak, itu salah itu kalau bikin KTP harus bayar, itu sebagai kontribusi pemerintah kepada masyarakat itu merupakan pelayanan, tidak boleh bayar. Termasuk waktu itu sertifikat kematian, sertifikat kelahiran tidak boleh bayar. Yang boleh bayar hanya boleh sertifikat perkawinan. Jadi waktu itu yang saya ingat itulah program-program yang nasional dari Pak Winase yang menjadi kebanggaan pada saat itu. Termasuk mungkin
mungkin program kalau tidak salah waktu itu programnya waktu Pak Mangku Prasetyo naik GKJ berubah dari JKBN. padahal cikal bakalnya datang dari GKJ Jembrana, ya, jaminan kesehatan Jembrana waktu itu. Untuk dinas kompet Pak, dengan masyarakat ekonomi pengeluaran paling irit. Bapak dulu membuat dinas itu hulu dan hilir. Ya, kami di hulu pertanian, kehutanan, kelautan dan sebagainya. Pak Niko yang berpikir operasi tindak pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Bapak barangkali ini informasi kaitannya dengan tugas kami, tugas Pak Ketua sebagai pensiunan, jangan berhenti apa yang bisa disumbangkan untuk Jembrana. Di Bawinase kami masih ikut sebuah NGO yayasan namanya Kalimajari, karena sejak 2011 operasi yang dulu pernah dibangun tahun 2006 bersama inisiasi Pak Bupati itu sempat ya jatuh bangun gitu. Tapi 2011 kami diminta untuk membantu di NGO ini. Dan sampai sekarang di dalam perjalanan Pak Bupati kami laporkan ke Pak Benase bahwa coklat kakao di Jembrana itu memiliki karakteristik setelah dilombakan di tingkat dunia, dia memiliki posisi yang luar biasa. Kemarin di sebuah perlombaan yang di Belanda, kita di dunia mendapatkan apresiasi kualitasnya itu silver. Yang kedua, ada yang sudah difasilitasi, kita sudah membuat peraturan daerah. Jadi atas perjuangan kami bersama teman-teman yang di birokrasi dan di lembaga legislatif sudah ada peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan kakao khusus ya yang di Jembrana ini. Tapi kelihatannya ini masih belum dimaksimalkan. Jadi saya lihat ke depan ini untuk istilahnya memposisikan kakao Jembrana di tingkat mana saja, baik lokal, nasional maupun di global, itu memiliki apresiasi dan respek yang baik. Buktinya selama 2022-2023 kita sudah bisa mengekspor itu masih pada biji kualitas fermentasi yang premium ke seluruh dunia. Ada di Jepang, ada di mana-mana. Yang terakhir ini adalah untuk Prancis dan Jepang. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa kita ke depan harapannya untuk bisa membuat hulu hilir. Ini yang sementara sedang dirancang, tidak hanya mengekspor yang biji tetapi juga bisa olahan. Tapi kalau sudah olahan kita pasti akan berbicara dengan pemerintah dan sebagainya. Karena tidak mungkin Pak untuk setingkat operasi ya, apalagi korporasi petani kakao tingkat lapangan membuat coklat yang setingkat seperti Cadbury ataupun Silvergreen, saya kira nggak bisa kita bersaing di sana. Sehingga kita harus mencari peluang pasar. Mungkin tidak sampai coklat Pak, mungkin sampai di olahan-olahan yang nah, itu Pak. Jadi progresnya sekarang yang sedang berjalan Pak, kita ada program traksi namanya. Jadi mentransformasikan program kakao ini yang khususnya untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Sekarang sedang berjalan Pak. Terus yang kedua yang ini nanti kita juga tawarkan kalau nanti bersedia, itu ada program yang dapat bantuan dari pemerintah federal Jerman, GIZ. Kaitannya dengan program pengembangan yang bersifat keberlanjutan. Karena kita punya program kakao lestari. Jadi kalau misalnya berkenan nanti kami bisa bersama-sama dengan tim teknis birokrasi di pemerintahan yang baru ini, kami bisa menyusun untuk bisa meyakinkan pendapatan di itu. Jadi kita tidak meminta, tetapi kita membawa, memberi kontribusi untuk pendapatan. Itu Pak, saya lihat gambarannya. Yang terakhir tadi pesannya dari Ibu Direktur kami, Ibu Wakil Menteri Diastuti, kalau boleh tim kami ini boleh berjumpa dengan tim teknis nanti pemimpin yang baru untuk menyusun hal-hal yang bisa kita tawarkan di tingkat program-program dunia, sehingga kita mendapatkan alokasi dana baik dari pemerintahan Belanda, Kementerian Perdagangan ataupun dari GIS yang dari pemerintahan federal di Jerman. Sekian Pak dari saya. Ampura kalau ada kekurangan, baru aku menuju gampang yang langsung ampura. Menjadi lebih tertarik lagi. Pertama, usulan Pak Miko, bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan setiap bulan. Nah, saya kalau bisa jangan
Terus yang kedua, sekarang mengenai Pak Dede, saya sangat tertarik mengenai kependudukan. Yang kita beli pakai chip, jadi di situ ada data. Jadi ada dalamnya ada chip berapa giga, itu ada chipnya, sehingga ada semua data kita ada. BWP masuk di situ, NIK masuk di situ dan sebagainya, itu ada di BWP Pak. Yang saya maksud karena dengan 5.000 kita cukup buat KTP yang pakai chip Pak. Dengan 5.000 saya sepaham kalau memang ini kita harus sosialisasi Pak, bahwa kita sudah melakukan hal ini, termasuk yang terakhir adalah kita e-voting, kita sudah menang di MK. Kenapa kita pemerintah kita diam? Kenapa kita? Nah, saya kasih contoh saja. Satu TPS sekarang menghabiskan 15 juta Pak. Satu TPS 15 juta plus operasional. Ya, yang sekarang itu 15 juta plus operasional, saksi dan sebagainya. Kurang lebih satu TPS 25 juta Pak habis Pak. Nah, 25 juta jadi kalau menggunakan e-KTP voting kita hanya habis 5 juta Pak. Satu TPS isinya 300, hanya 5 juta. Berapa efisiensi yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan e-voting? Pemerintah tidak mau seperti itu, dia ngomong nanti takut di apa namanya di tengah jalan itu bukan yang model-model di apa namanya dipotong di tengah jalan itu apa namanya hacker. Semua hacker ada, tapi kan kita bisa protektor, bisa buat proteksi untuk hacker itu. Saya ada melihat dinas kependudukan ini Pak Dukcapil ya. Saya setuju Dukcapil itu ada, tetapi lainnya itu adalah bidangnya. Jadi misalnya begini, Dukcapil itu mengurus kependudukan, setuju dan benar. Sudah begitu yang lainnya adalah pengendalian penduduk, pemanfaatan penduduk, mutasi penduduk. Itu yang dilakukan bidangnya, itu yang dilakukan administrasi penduduk, mutasi penduduk, pemanfaatan penduduk. Apa itu pemandangan penduduk? Tenaga kerja. Pengendalian penduduk apa? KB. Itu kan pengendalian penduduk. Jadi kan tetap kita berikan itu, tetapi tidak harus ada sendiri, KB sendiri. Nah ini sebagai contoh, tapi kita evaluasi, bukan menyatakan ini jelek, bukan. Ini evaluasi. Jadi ya ini dengan demikian saya coba seperti tadi saya cerita dulu, kenapa sih kepala dinas kependudukan ada bidang administrasi, ada bidang pengendalian penduduk, ada bidang pemanfaatan penduduk, ada bidang mutasi penduduk, kan sama itu Pak. Tidak ada, fungsinya jangan dikurangi, tetapi strukturnya dikurangi. Nah ini artinya ceritanya Pak, banyak sekali. Seperti misalnya ada badan adalah penunjang, jadi tadi cerita badan penunjang. Badan penunjang misalnya sebagai contoh saja, saya bercerita badan itu adalah penunjang yang insidentil. Insidentil berarti ada siaga, ada kedaruratan. Nah kalau misalnya kedaruratan itu apa yang kedaruratan? Kalau bisa satu bidangnya ini BTN, kedaruratan bencana, kedaruratan kebakaran, kedaruratan kerusuhan, itu kan semua kedaruratan itu. Nah jadi tapi tidak harus dirubah, tidak harus semua jadi satu bidang, semua jadi. Itu yang perlu kita pikirkan untuk menghindari, kecuali APBD kita sama dengan Bandung. Untuk pelayanan kesehatan Pak, pelayanan kesehatan terlepas dari puskesmas dan sumber pembantu lain. Sekarang saya mendata karena saya pernah di penjara. Saya mendata di penjara yang kasus narkoba itu ada 70%. Narkobanya itu ada 70%.
Jadi oleh karena itu saya berpikir bagaimana Jemberana nanti punya rumah sakit khusus ketergantungan obat, rehabilitasi ya, rehabilitasi, sehingga nanti di sana kasihan anak-anak yang hanya bukan pengedar tapi dia pemakai, dia harus masuk penjara terlalu lama karena dia harus bayar di pakai coklat. Jadi ke depan harapan saya, kita sedang mengusulkan juga Gili Manuk, salah satu puskesmas yang sudah berbentuk rumah sakit, dijadikan rumah sakit rehabilitasi. Jadi akan bisa membantu masyarakat vaksin jangan di penjara dan itu pekerjaan yang kurang baik. Ya, itu kira-kira ininya. Bagi informasi dulu. Satu lagi informasi Pak, karena investasi ada masuk ke saya. Rencananya di bulan Januari kita ada taksi di Marwana, ada taksi dengan listrik itu di drop ada 50 mobil sedan, bingung yang lebih besar, itu dengan spesial tarif hijaunya hanya ke 15.000 ke seluruh Jemberana, hijaunya diutakan di mana dekat Bandung banyaknya 15.000. Kalau misalnya itu bisa jalan, dan kalau tidak salah juga dikatakan sama investornya bahwa semua drivernya perempuan. Drivernya perempuan, kendaraan listrik semua gede. Nah, ini cantik diskon. Saya akan berkomunikasi dengan investornya. Sebelum ditutup, karena lagi satu aja untuk kepentingan kita PPI rapat, inginnya kita tanggal 5, jadi kan mau menjual di bulan tanggal 5 Januari dan ini banyak ada masukan dari beberapa teman-teman juga dalam rangka hari pergantian tahun baru ini. Kita rencana apakah ada usulan apa, membuat apa kesehatan, apa dan sebagainya. Dan saya akan terus terang mau koordinasi dulu sama Pak Direktur BPD ini. Direktur BPD mau bikin apa dan sebagainya, biasanya beliau yang handle kita itu. Nah nanti coba tolong Pak Sekretaris sama Pak Wakil Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak ini Pak Chandra nanti coba dibahas dulu. Oke, barangkali itu aja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi sudah hampir 3 jam kita duduk bersama di sini. Tentu kalau ada kurang dan lebih, mari kita miliki bersama, karena semuanya ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi tujuan pensiunan itu salamnya salam SAS. Jadi Pak Nasihat, salam SAS sehat, aktif, sejahtera. Itu artinya salam SAS. Kalau Pak ketemu sama besok sama profesor yang lainnya gitu, salam SAS itu jangan salam SAS gitu. Sehat, aktif, sejahtera. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kira langsung mohon sinambula lagi sekali dan kita tutup dengan para bersama. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.